kita akan hadirkan Dr. Tiar Anwar Bahtiar dari Jawa Barat, dari Ciamis, orang Ciamis ini. Dia S1 Sejarah di Unpad, S2 dan S3-nya di UI, juga bidang sejarah. Kemudian pernah jadi Ketua HMI di Jatinangor, menjabat sebagai PP Pemuda di Persis, juga di MIUMI, cukup banyak jabatannya, termasuk buku-buku tentang sejarah. Yang saya pikir ini menjadi bekal untuk informasi lanjutan kita tentang bagaimana kita mensikapi keadaan yang berhubungan dengan negara kita. Saya pikir ini juga merepresentasi tentang sejarah Indonesia, sejarah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta perjalanannya kita ke depan. Untuk itu kami persilahkan kepada Abang Tiar. Baik, terima kasih nih Ustadz Aib, ini kakak saya Ustadz Aib ini. Sama-sama dari Ciamis ini ya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa gabung walaupun agak telat. Ini sudah sangat lengkap Ustadz Ainul Yakin ya menjelaskan tentang RUU HIP. Sebenarnya saya nggak usah nambahin lagi, itu sudah sangat ini ya, sangat luar biasa lah. Mungkin saya hanya melengkapi saja dari yang sudah disampaikan tadi adalah soal latar belakang kenapa lahirnya Pancasila. Saya nggak akan bicara soal BPUPK, tapi beyond BPUPK itu, yaitu tentang tarik-menarik kepentingan dan ideologi yang ada di Indonesia, terutama ideologi. Kita jangan lupakan bahwa Indonesia ini tempat bertarungnya 3 ideologi besar. Satu adalah kapitalisme liberal ya, kemudian satu lagi komunisme, dan yang ketiga adalah Islam. Islam ini walaupun secara agama mayoritas, tetapi dalam konteks pertarungan ideologi pendukung-pendukungnya bisa jadi tidak mayoritas lah gitu, karena terbagi. Orang Islam ini ada juga yang Islam tapi kapitalis, Islam tapi komunis gitu, karena yang jadi komunis juga pada dasarnya mereka adalah secara agama umumnya adalah Islam. Nah, yang kapitalis liberal ini mereka berlindung di balik satu istilah ideologi di Indonesia, itu namanya nasionalis. Padahal sebetulnya kalau nasionalis semuanya nasionalis ya, yang Islam juga nasionalis, yang komunis juga mungkin juga nasionalis juga, karena nasionalisme itu dia bisa dipakai ya sebagai dasar dalam mendirikan negara oleh ideologi manapun ya, termasuk oleh Islam. Nah, tapi yang liberal ini agak malu-malu ya, kapitalis liberal ini. Jadi dia tidak memunculkan ideologinya dalam bentuk nama, misalnya kelompok liberal, kelompok kapitalis gitu ya. Dia berlindungnya di balik nama yang agak elegan, namanya adalah nasionalis. Mungkin juga disebabkan sifat pragmatis dari kelompok nasionalis ini karena nanti tergantung angin. Jadi kalau anginnya menguntungkan ikut agak komunis ikut, tapi kalau menguntungkan ke kapitalis liberal seperti ikut Amerika ya dia ikut juga kan gitu. Nah, tapi intinya secara sederhana kita bisa memetakan ya bahwa latar belakang Indonesia sebelum Indonesia lahir ini, 3 ideologi ini bertarung sangat ketat dan luar biasa kerasnya kan gitu ya. Yang komunis, yang liberal, kemudian yang yang Islam. Nah, ini didukung juga pada masa lalu itu dengan munculnya 3 kekuatan negara juga ya. Satu ada kekuatan negara kapitalis, yaitu Amerika, Inggris, kemudian Prancis, yaitu negara-negara kapitalis besar yang menguasai ya, banyak sekali wilayah-wilayah di dunia melalui kolonialisme. Kemudian negara komunis. Nah, komunis ini munculnya agak belakangan, yaitu ketika terjadi revolusi Bolshevik ya tahun 1917 di Rusia yang melahirkan Uni Sosialis Soviet ya, USSR, Uni Sosialis Soviet Republik. Nah, itu dukungan negara. Kalau Cina nanti jadi komunisnya belakangan tahun 1949.
Karena dari tahun 1912 sampai 49 itu di bawah Partai Kuomintang, Cina dia haluannya agak liberal ya, kapitalis liberal. Tapi nanti kalah Kuomintang ini oleh Mao Zedong ya, oleh Partai Komunis Cina, dan Kuomintang akhirnya terdesak, hanya ada di Taiwan saja. Jadi sekarang ini kalau kita lihat Cina lautan di Taiwan itu ideologinya dia liberal, kapitalis liberal, banyak sekali investasi asing di sana, dan menjadi wilayah di Cina yang tidak komunis satu-satunya. Nah ini Cina ya. Nah jadi ada negara komunis yang besar, ada Rusia, kemudian ada Cina, kemudian nah kalau Islam sebetulnya sebelum lahirnya negara-negara kapitalis dan sebelum lahirnya negara komunis itu Islam telah mewujudkan kekuasaannya dalam bentuk kekuasaan yang kita sering mengenalnya dengan nama khilafah atau kekhalifahan. Itu dari mulai zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbas, zamannya Mamluk, zamannya Seljuk, zamannya Utsmani, itu mewujudkan ya satu kekuatan Islam dengan ideologi Islam yang kuat, kokoh, walaupun sistemnya agak berbeda-beda secara teknis ya, tetapi dia punya satu concern yang sama, yaitu menyelenggarakan pemerintahan dengan dasar ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun nanti setelah zaman Turki Utsmani ini pecah, jadi negara-negara Islam ini pecah, tetapi kepercayaan dan keyakinan umat Islam bahwa menyelenggarakan kekuasaan adalah bagian dari implementasi dari keimanan, sehingga kekuasaan itu harus diatur dengan aturan Islam, maka ini menjadi satu ideologi yang kuat, yang menyebar di mana-mana, sehingga walaupun dukungan negaranya sudah lemah, ya, terutama sejak Turki menjadi negara sekuler, ya, Utsmaninya runtuh, tidak ada lagi khilafah, tetapi keyakinan Islam yang harus menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan itu menjelma nanti menjadi gerakan-gerakan sipil. Jadi banyak sekali gerakan sipil di mana-mana, dan sebagian dari gerakan sipil ini bermetamorfosis menjadi gerakan politik, misalnya seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian di Aljazair ada partai seperti FIS ya, kemudian di Pakistan, di Indonesia juga begitu gitu ya, dari gerakan-gerakan sosial kemudian menjadi MIAI, Masyumi dan sebagainya. NU yang tadinya yang tadinya Ormas juga tahun 26 nanti berubah menjadi partai politik dan seterusnya. Jadi gerakan-gerakan gerakan umat Islam ini menjadi menjadi salah satu penanda bahwa ideologi Islam yang menjadi dasar bagi satu kekuatan politik atau gerakan sosial dan politik di dunia ini masih cukup kuat dan dominan. Itu jangan dihilangkan ya dari sejarah Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah bagian dari pertarungan tiga ideologi itu. Ada yang liberal, kapitalis, komunis, dan Islam. Nah, cuma ini yang agak gagap ya di Indonesia ini, kita konteksnya Indonesia, bahwa gerakan-gerakan Islam ini seringkali ya kita ini dari segi strategi dan dari segi taktik banyak banyak dikalahkan terutama oleh kalangan-kalangan liberal dan oleh komunis. Jadi semenjak Indonesia merdeka, nah kan sebelum merdeka itu dicari dulu titik temunya apa gitu. Nah akhirnya titik temu itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ainul Yakin, bahwa titik temunya itu ada di Pancasila itu gitu. Jadi Pancasila itu sudahlah, yang ideologinya beda-beda ini kita sepakati aja dasarnya. Pokoknya harus saling menghormati. Misalnya orang yang Islam ini harus dihargai bahwa Islam ini secara ideologi, secara keyakinan itu hidup dalam masyarakat Indonesia, dalam kebudayaan Indonesia, dan juga hidup dalam politik Indonesia. Makanya ini harus dihargai. Nah, dihargainya dengan apa? Yaitu dengan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara ini harus memberikan fasilitas kepada umat Islam untuk menjalankan keyakinannya. Ideologinya harus hidup. Dan yang lain juga boleh nih, yang kapitalis misalnya mau nanam modal ya harus difasilitasi. Kemudian ini komunis itu sebetulnya juga
akan diberi ruang kan melalui misalnya keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi rupanya orang-orang komunis ini adalah yang paling awal mereka tidak menginginkan berdampingan dengan ideologi yang lain. Tahun 48, tahun 65 mereka melakukan pemberontakan gitu. Nah, akhirnya kan terjadi apa namanya terjadi pergolakan tuh, akhirnya komunisnya dilarang sekalian kan gitu ya. Karena dia yang apa namanya menjadi menjadi pemicu disintegrasi. Jadi seperti munculnya apa namanya PRRI ya. PRRI ini kan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Gagasannya itu dari Angkatan Darat, karena Angkatan Darat yang pertama kali sebagian perwira Angkatan Darat ya, yang pertama kali mereka menghadapi komunis kan tahun 28 di Madiun. Kemudian didukung oleh apa namanya beberapa aktivis Masyumi seperti Safruddin, Pak Nasir, Rahmat Indonesia dan sebagainya yang apa menginginkan supaya PKI jangan ikutlah dalam apa namanya dalam pemerintahan. Ini kan terjadi setelah eh, setelah pemerintahannya Burhanuddin Harahap tahun 55 ya tahun 56 itu dilepaskan ke kabinetnya Ali yang waktu itu Masyumi nggak mau ikutan karena Masyumi nggak mau ada PKI di situ walaupun PKI pemenang nomor 4 lah di dalam apa namanya dalam pemilu di tahun 55 itu dan dramanya agak panjang tapi intinya bahwa PKI itu memang dia mencari celah, mencari cara bagaimana supaya dia berkuasa secara apa namanya secara dominan menyingkirkan yang lain sampai akhirnya drama itu memuncak pada terjadinya Gestapo gerakan apa namanya 30 September ya pemerintah Orde Baru menyebutnya G30 SPKI dan ini menjadi puncak dari kemarahan rakyat Indonesia kemarahan mayoritas sebetulnya marah bahwa orang-orang komunis kalau dia mau hidup di Indonesia harusnya dia apa namanya ikut dalam kesepakatan itu. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat sejak Indonesia merdeka Pancasila itu. Jadi ketika dia keluar dari kesepakatan, nah, maka layak untuk apa namanya disingkirkan lah kan gitu ya. Nah ini adalah konsensus juga di antara masyarakat Indonesia. Makanya TAP MPR tentang pelarangan PKI itu sampai sekarang masih dalam tanda petik sakti gitu ya. Jadi banyak yang dukung gitu. Isu PKI dimunculkan itu selesai sudah. Masyarakat mendukung semua bahwa PKI nggak boleh hidup lagi di Indonesia, komunisme nggak boleh hidup lagi di Indonesia karena memang dia adalah ideologi yang nggak bisa toleran dengan apa namanya ideologi yang lain. Nah, yang kapitalis dia agak lebih soft gitu dan agak pragmatis, bisa dia masuk ke sana kemari dan sebagainya. Nah, ini yang apa namanya yang muncul berikutnya. Jadi akhirnya pertarungan pada masa Orde Baru ini adalah pertarungan antara kelompok Islam dengan kelompok kapitalis liberal. Tapi yang menang tentu kapitalis liberal. Nah, kelompok Islam pada masa Orde Baru itu juga disingkirkan dengan istilah musuh Soeharto itu kan eka-eki ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanannya adalah umat Islam atau yang ideologi Islam ekstrem kirinya itu PKI gitu, komunis. Komunis dihabisi, Islam dihabisi juga. Dan Soeharto dia mengukuhkan dominasinya sampai kepada menetapkan P4 gitu ya, data P4 tentang pedoman pengamalan dan penghayatan dan pengamalan Pancasila tahun 74 itu dan mendirikan BP7 tahun 78 gitu ya untuk memaksakan cara pandang dia. Pokoknya bikin negara itu mendirikan negara itu versi Soeharto gitu. Jadi seolah-olah orang lain itu nggak boleh punya pemikiran tentang bagaimana membangun negara ini. Nah, ini memicu ketegangan tahun 80-an itu kan terjadi banyak sekali apa namanya kekerasan yang dilakukan oleh negara atau pelanggaran hak asasi manusia ya terhadap terutama terhadap umat Islam. Karena umat Islam nggak setuju dengan itu. Sebab kan waktu itu komunis sudah menyingkir lah gitu ya, sudah habis dan umat Islam juga ikut menghabisi komunis, tetapi kemudian yang jadi korban tahun 80 itu adalah umat Islam gitu. Tapi kelihatannya Soeharto kena batunya juga ya, dia malah dikhianati oleh orang dalamnya sendiri ya, oleh grupnya apa Murdani gitu. Akhirnya perlahan-lahan Soeharto dia mulai mendekat lagi ke umat Islam dan umat Islam tuh kayaknya pemaaf deh kan gitu ya. Dia Soeharto yang apa yang 25 tahun sebelumnya itu banyak menyakiti umat Islam, tahun 90 tuh dirangkul sama umat Islam dan akhirnya bergandengan Soeharto dengan umat Islam itu. Cuma kelihatannya nggak disukai dengan apa namanya oleh
kelompok-kelompok yang sangat liberal ya dan juga mungkin ada move juga dari ex komunis ya yang dia ingin comeback gitu. Akhirnya tahun 98 itu Soeharto tumbang gitu. Nah, ketika Soeharto tumbang, ini kan yang pertama kali dihabisi itu TAP MPR tentang P4 gitu. Jadi TAP MPR tentang P4 yang memposisikan Pancasila dengan tafsir tunggal dari Soeharto itu yang tidak disukai oleh banyak orang gitu. Akhirnya kan dihapuskan saja dan sebagaimana yang kita ketahui ya berjalannya reformasi ini akhirnya kan mengembalikan fungsi dari Pancasila, yaitu Pancasila sebagai Pancasila sebagai Pancasila sebagai common platform atau sebagai common denominator. Jadi sebagai pemersatu lah. Jadi siapapun orang yang punya ideologi apapun ya, silahkan beradu beradu argumen, beradu kekuatan politik untuk menerjemahkan Pancasila itu ke dalam kebijakan-kebijakan perundang-undangan. Sebenarnya orang-orang ex-PKI itu tahun 99 ya, mereka punya kebebasan untuk mendirikan partai walaupun mereka nggak boleh nyebut PKI gitu. Kan itu waktu itu sudah muncul ya gerakan gerakan sosialnya itu kan muncul misalnya seperti ada Forkot ya, Forum Kota, kemudian ada gerakan buruh sampai jadi partai kan dulu ada namanya Partai Rakyat Demokratiknya Budiman Sujatmiko misalnya dan seterusnya yang terang-terangan dia secara ideologi itu dipengaruhi oleh dia menyebutnya ideologinya sosial demokrat lah tapi intinya sih sebenarnya ingin memunculkan ideologi komunisme tetapi dia tidak boleh kan di Indonesia dengan nama yang lain tapi orang sudah membaca kemana arah gerakan partainya Budiman itu tapi kan nggak laku gitu ternyata PKI itu sudah tidak seperti tahun 55 kalau dia harus bertarung secara vulgar atau bertarung secara langsung ditawarkan kepada masyarakat gitu sampai akhirnya kemudian strateginya berubah gitu jadi mereka kemudian masuk ke partai-partai yang ada kemudian menggerakkan beberapa perubahan-perubahan ikuti amandemen dan sebagainya sampai mungkin ya ini juga mereka ikut juga main di undang-undang HIP ini cuma ini sebenarnya adalah warning buat bangsa ini kalau seandainya undang-undang HIP itu adalah digunakan nanti oleh penguasa untuk memberikan tafsir yang monolitik terhadap terhadap Pancasila sampai nanti Pancasila ini menjadi penggebuk kelompok-kelompok yang berbeda, ideologi yang berbeda di Indonesia ini, maka ini nanti akan balik lagi peristiwa-peristiwa seperti tahun 57 PRRI, peristiwa-peristiwa munculnya DITI tahun tahun 50 yang menolak untuk bergabung dengan Soekarno, kemudian munculnya peristiwa-peristiwa tahun 80-an ya seperti Priuk, Talang Sari, segala macam itu banyak sekali nih nanti akan terjadi kerusuhan-kerusuhan dan ini akan berpotensi memecah belah bangsa gitu. Nah ini kalau undang-undang HIP itu diarahkan ke sana dan ini kan kita sudah punya pengalaman tuh kalau mau balik-balik lagi ke sana ini kan kita memutar lagi jarum-jarum sejarah. Jadi artinya memang orang-orang yang menginginkan memonopoli tafsir terhadap Pancasila ini sebenarnya dia sedang menggali atau sedang membuka pintu untuk kehancuran Indonesia karena kesepakatan Indonesia berdiri itu adalah ada di Pancasila yang memberikan ruang kepada ideologi yang beragam. Nah, maka sebagai umat Islam kan gini sebenarnya ya. Umat Islam itu kan dalam agama kita diajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang yang nggak mau masuk Islam ya nggak bisa dipaksa-paksa. Kita paling cuma dakwah aja ngajak pada mereka ma'ruf nahi munkar. Cuma kan ada hak dari umat Islam yaitu hak untuk menjalankan keyakinannya. Ideologinya harus dimunculkan di dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, Pancasila itu sejak awal disepakati umat Islam itu adalah jaminan atas pelaksanaan keyakinannya umat Islam di Indonesia ini. Negara harus memberi fasilitas. Nah, kalau nanti ke depan Pancasila ini melalui undang-undang HIP misalnya atau yang semisalnya justru malah memberangus hak dari umat Islam ini, pasti ini umat Islamnya akan muncul. Cuma jangan heran sekarang ini sedang beredar ya kampanye-kampanye itu misalnya ada
YouTube-nya siapa Ade Armando dan Denny Siregar lah, di mana-mana luar biasa itu dikampanyekan. Sekarang ini sedang muncul ini narasi bahwa yang memunculkan isu komunisme itu adalah kelompok yang dibayar sama Amerika karena sedang terjadi perang dagang antara Amerika dengan dengan Cina. Jadi dia sama sekali mengabaikan itu. Ada satu ideologi kuat dan besar di Indonesia namanya Islam untuk menghilangkan kepercayaan diri umat Islam. Nah, makanya ini saya kira umat Islam juga harus semakin konkret ya memunculkan kepentingan ideologinya ini, walaupun nggak harus disebut ideologinya, tetapi tuntutan-tuntutan konkret yang diminta oleh umat Islam yang ini kita bukan menjadi bagian dari kaki tangannya kapitalisme Amerika dan juga tidak ada kepentingan dengan komunisme. Dua-duanya adalah ideologi yang ditolak oleh Islam. Nah, ini saya kira agenda yang harus dipikirkan oleh para pemimpin Indonesia di masa-masa yang akan datang. Untuk semakin menegaskan, kita jangan lupa gitu bahwa kelompok Islam ini adalah kelompok yang hidup, ini kelompok yang punya agenda khusus, yaitu menegakkan Islam, menegakkan agamanya, menjalankan syariatnya, melindungi hak-hak dari umat Islam. Itu yang harus secara konsisten kita suarakan gitu, bahwa kita ini bukan kepanjangan tangan dari Amerika, nggak ada urusan kita dengan Amerika, walaupun Amerika sedang perang sama Cina dan mungkin Amerika diuntungkan dengan kita menghantam kepentingan-kepentingan Cina di Indonesia, tapi jangan lupa bahwa umat Islam itu dia punya agendanya sendiri dan ini harus kita pegang gitu, dan kita harus konsisten dengan itu gitu. Nah, saya kira itu sajalah tambahan dari saya sedikit saja. Tadi Ustaz Ainul Yakin sudah sangat luar biasa memaparkan banyak hal ya mengenai undang-undang HIP itu. Baik, terima kasih Ustaz Aib, dikembalikan lagi, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhon. Detiar. Setelah kita sama-sama simak ya dari Dr. Tiar ini tentang dialektika sejarah, substansi tentang tarik ulur, mempengaruhi kuasa menguasai dari ideologi yang ada di dunia ini.